Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru Mandua Nganjuk. Selamat bergabung dalam keluarga besar Mandua Nganjuk. Nah, pada kesempatan hari ini senang sekali rasanya apabila saya bisa bertemu langsung dengan kalian semuanya, bisa berkenalan secara langsung. Nah, tapi apalah daya, karena masih adanya wabah COVID-19, maka semua pembelajaran dan juga perkenalan pada hari ini kita alihkan menjadi daring semuanya. Nah, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ibu Isnatin Hasanah atau biasa dipanggil dengan Bu Isna. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait tata tertib yang ada di Mandua Nganjuk. Dalam tata tertib di Mandua Nganjuk dibagi menjadi 3 bagian, yakni 1 kewajiban, yang keduanya pelanggaran dan juga poin pelanggarannya, yang ketiga adalah sanksinya. Tentu bagi kalian semuanya sudah tahu apa itu tata tertib. Nah, tanpa saya jelaskan lebih lanjut, langsung saja kita bahas yang pertama, poin pertama, yakni tentang kewajiban. Dalam tata tertib di Mandua Nganjuk, poin kewajiban itu ada 11 poin, ada 11 kewajiban yang harus kalian jalankan. Apa saja? Yang pertama, ini untuk jam masuk. Jam masuk ke madrasah Mandua Nganjuk itu pukul 7.00. Nah, untuk jam pulangnya sendiri yang nomor 2, untuk jam pulangnya ada 3. Yang pertama, untuk hari Senin sampai dengan Kamis itu pulang pukul 14.30, dan untuk hari Sabtu jam 15, untuk hari Jumat jam 11.30. Nah, yang kewajiban ketiga apa? Yang kewajiban ketiga mengikuti proses belajar mengajar dengan tenang, tertib, disiplin, dan juga dengan penuh semangat. Nah, untuk kewajiban yang nomor 4, ini khusus untuk yang membawa sepeda atau sepeda motor, masuk halaman madrasah, turun dari kendaraan, mesin sepeda motor dimatikan. Nah, untuk yang nomor 5, masih berkaitan dengan tadi yang bawa kendaraan, ini untuk parkir kendaraan harap ditempatkan. Siswa wajib memarkir kendaraannya di tempat parkir yang ada di madrasah. Untuk yang nomor 6, menjaga nama baik dan semua fasilitas yang ada di Mandua Nganjuk. Yang nomor 7, ini terkait keluar masuk lembaga Mandua Nganjuk. Nah, ini keluar atau masuk lembaga Mandua Nganjuk selama jam pembelajaran melalui proses perizinan. Proses perizinan di sini caranya seperti ini. Misalkan kalian untuk waktu datang itu terlambat, caranya untuk masuk kelas tidak langsung masuk kelas begitu saja, cuma harus membawa surat izin. Caranya bagaimana? Mengambil surat izin atau surat izin masuk atau keluar yang ada di tata usaha, kemudian dibawa ke guru piket. Setelah itu baru diserahkan ke guru mapel pada jam tersebut. Untuk izin keluar bagaimana? Mungkin kalian ada kepentingan yang mengharuskan kalian untuk pergi keluar, misalkan mungkin sakit harus cek terlebih dahulu. Silakan mengambil surat izin terlebih dahulu, sama nanti dibawa ke guru piket, dimintakan tanda tangan guru kelas pada jam tersebut. Nah, ini untuk proses keluar masuk lembaga selama jam pembelajaran melalui proses perizinan. Nah, ini untuk yang nomor 8, berperilaku sopan dan berkepribadian baik terhadap semua keluarga besar Mandua Nganjuk. Nomor 9, berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan dan berpenampilan rapi. Ini untuk yang nomor 10, apabila tidak masuk harus memberi informasi berupa surat kepada pihak Mandua Nganjuk yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua RT atau RW setempat. Nah, ini ada apa itu istilahnya, untuk surat informasi ketika kalian mungkin sakit atau ada kepentingan keluarga, bisa memberikan surat keterangannya ke Mandua Nganjuk dengan syarat ada stempel dan juga tanda tangan RW setempat di mana kalian tinggal. Misalkan sakit lebih dari 2 hari
silakan menyertakan surat keterangan dari dokter. Nah, ini untuk yang nomor 10. Nah, ini untuk yang nomor 11, mematuhi janji siswa yang dibacakan pada setiap upacara. Tadi itu semuanya adalah kewajiban yang harus kalian laksanakan ketika berada di Mandua Nganjuk. Nah, ini untuk yang selanjutnya, pelanggaran dan juga poin pelanggarannya. Nah, langsung saja ini saya bacakan, ada 32 pelanggaran. Nah, beserta poin-poinnya. Yang pertama, pelanggarannya apa saja? 1. Membuat keributan di dalam kelas atau mengganggu kelas lain saat KBM berlangsung. Nah, ini poinnya berapa? Ini poinnya adalah 3. Untuk yang nomor 2, membuang sampah tidak pada tempatnya. Poinnya juga 3. Terlambat hadir di sekolah. Poinnya juga 3. Naik sepeda atau sepeda motor di halaman sekolah. Ini poinnya lebih tinggi lagi, yakni 5. Terus makan dan minum dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung, ini poinnya 5. Terus nomor 6, di luar kelas tanpa izin saat pembelajaran berlangsung, ini juga poinnya 5. Terus nomor 7, memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, meliputi apa saja? Sepatu, kaos kaki, model celana, ikat pinggang, baju, jilbab atau kopiah atau perhiasan dan aksesoris lainnya. Misalkan ini tentang ini poinnya 5. Sepatu seperti apa yang diharuskan ketika sampean berada di sekolah? Sepatu berwarna hitam. Kaos kaki hitam dan juga putih. Hitam ketika dipakai waktu berseragam pramuka, sedangkan putih ketika berseragam abu-abu ataupun biru. Terus model celana usahakan yang standar saja, tidak usah terlalu besar, model komprang atau mungkin terlalu kecil, model pensil. Usahakan standar nyaman Mandua Nganjuk saja. Terus ikat pinggang warna hitam. Ini yang biasanya sering ada pelanggaran itu beltnya itu biasanya besar sekali. Nah, ini usahakan beltnya juga belt yang standar saja. Terus baju sudah baju ini untuk yang perempuan, panjangnya menutupi pantat. Terus jilbab juga jilbab yang sudah diberikan atau yang sudah satu paket dengan seragam yang diberikan oleh Mandua Nganjuk. Terus kopiah, pakai kopiahnya juga ukurannya yang standar saja, tidak usah terlalu tinggi ataupun terlalu kecil. Kopiah hitam yang standar. Perhiasan atau aksesoris, mungkin gelang atau kalung, jika punya silakan disimpan saja dulu di rumah. Untuk yang perempuan ini apabila menggunakan perhiasan emas, untuk lebih berhati-hati lagi, karena nanti jika terjadi kehilangan nanti tidak merepotkan, biar tidak terjadi kehilangan. Namanya juga kehilangan, ketidaksengajaan, mungkin jatuh atau dan lain sebagainya. Daripada menghindari ini barang berharga jatuh, lebih baik tidak digunakan terlebih dahulu ketika berada di Mandua Nganjuk. Nah, yang nomor ke-8, rambut panjang melampaui telinga, kerah baju atau alis, dan model potongan yang berlebihan. Ini untuk laki-laki, usahakan rambutnya itu dipotong sesuai standarnya Mandua Nganjuk. Standarnya bagaimana? Rambut pada umumnya tidak terlalu model yang standar saja, tidak usah terlalu sini dipanjangkan atau mungkin sini terlalu tipis, yang standar saja. Ini jika rambutnya terlalu panjang, ini poinnya berapa? Poinnya 5. Terus tidak masuk tanpa ketarangan atau bisa disebut juga dengan alfa. Nah, ini poinnya 5. Nah, karena kita masih proses pembelajarannya secara daring, maka ada penambahan. Ini tidak masuk tanpa keterangan atau alfa, atau tidak ikut pembelajaran daring lebih dari 3 kali. Ini poinnya sama, yakni 5.
Terus parkir kendaraan di luar lingkungan madrasah. Ini parkirnya? Poinnya juga 5. Terus tidak mengumpulkan tugas pembelajaran daring lebih dari 3 kali. Ini poinnya juga 5. Terus keluar kelas saat pembelajaran dan tidak kembali lagi tanpa pemberitahuan. Nah, ini sampean ikut pembelajaran tiba-tiba keluar tanpa pemberitahuan apa-apa, tanpa izin apapun, tiba-tiba tidak ada. Nah, ini poinnya berapa? Poinnya 10. Yang nomor 13, merusak atau menghilangkan barang milik madrasah, guru, karyawan atau teman. Nah, ini menghilangkan berarti mungkin kesengajaan. Ini poinnya 10. Ini mungkin lebih hati-hati lagi aja ya kalau misalkan nanti pinjam atau menggunakan barang milik orang lain, untuk lebih menjaganya, lebih hati-hati agar tidak terjadi kerusakan atau sampai hilang. Nah, ini nomor 14, peserta didik putra dan putri berduaan atau pacaran. Saya tahu kalian usianya usia yang mulai memasuki usia yang remaja. Nah, ini mulai tertarik dengan lawan jenis, laki-laki tertarik dengan perempuan tertarik dengan laki-laki. Ini hal yang wajar. Namun tidak usah diwujudkan dengan kegiatan pacaran. Cukup tertarik saja, tidak usah pacaran. Nah, ini pelanggarannya peserta didik putra dan putri berduaan atau pacaran. Ini poinnya berapa? Poinnya 10. Terus berbuat curang dalam pelaksanaan ujian atau ulangan harian atau mid semester. Ini poinnya 10. Kalau sudah waktunya ulangan, baik ulangan harian ataupun ulangan mid semesteran dan lain sebagainya, persiapkan diri kalian terlebih dahulu, belajar yang rajin. Untuk belajarnya tidak maraton, jadi belajar step by step. Setiap hari mungkin berapa satu bab yang harus dikuasai, hari berikutnya satu bab yang harus dikuasai, jadi tidak lemburan. Nah, nanti kalau lemburan biasanya ini terjadi kecurangan. Terus nomor 16 tidak masuk sekolah dengan surat izin palsu. Nah, ini poinnya lebih besar lagi. Ini poinnya 10. Sudah tidak masuk, suratnya palsu pula. Ini poinnya 10. Untuk yang nomor 17, keluar lingkungan madrasah tanpa izin saat jam pembelajaran. Poinnya juga 10. Terus keluar lingkungan madrasah dengan lompat pagar. Ini poinnya juga 10. Nah, kalau sampean rasa diri sampean itu punya bakat di bidang lompat tinggi, saya sarankan untuk kalian itu menghubungi guru olahraga. Insya Allah nanti akan disalurkan ke hal yang tepat. Jadi mungkin sampean bisa ikut menjadi atlet lompat tinggi dan lain sebagainya, daripada sampean harus keluar lingkungan madrasah lompat pagar. Nah, ini poinnya lebih tinggi lagi, dan saya rasa untuk gerbang Mandua Nganjuk itu sudah cukup lebar untuk kalian bisa keluar atau masuk tanpa harus keluar atau masuk lewat lompat pagar. Ini kalau ini untuk lompat pagar poinnya berapa? 15. Berbuat atau berbicara tidak sopan kepada kepala madrasah, guru dan juga karyawan. Ini poinnya 15. Untuk yang nomor 20, membawa senjata tajam tanpa izin. Ini poinnya 15. Membawa atau mengkonsumsi rokok saat berseragam. Poinnya juga 15. Ini tolong digarisbawahi, membawa atau mengkonsumsi rokok saat berseragam. Jadi dimanapun ketika kalian masih berseragam, sampean membawa nama Mandua Nganjuk. Ketika sampean membawa rokok, itu anak mana? Anak Mandua Nganjuk. Jadi poin ini berlaku dimanapun ketika sampean masih menggunakan seragam Mandua Nganjuk. Nomor 22 pelanggarannya, berbuat curang dalam transaksi di kantin atau kopsis. Ini poinnya 15. Terus berbuat tidak senonoh pada teman. Ini poinnya lebih tinggi lagi, yakni 40.
memperjualbelikan senjata tajam di madrasah, poinnya juga tinggi yakni 40. Terus membawa dan atau memperjualbelikan buku, majalah, file atau video atau file pornografi, ini bobot poinnya juga 40. Nah, yang berikutnya ini menggunakan senjata tajam untuk mengancam. Ini bobot poinnya 75 poin. Terus yang nomor 27, membawa minuman keras dan obat terlarang psikotropika di lingkungan madrasah. Ini poinnya 75 poin. Terus yang nomor 28 tadi membawa, ini mengkonsumsi dan memperjualbelikan obat terlarang di dalam dan di luar lingkungan madrasah. Ini bobot poinnya 75 poin juga. Terus ini 29, pencemaran nama baik madrasah. Ini apa ya maksudnya? Ini ada hubungan seksual, perkosaan, hamil, bersuami atau beristri. Nah, ini ya apa ya istilahnya, perempuan, saya coba ingatkan untuk perempuan, jangan mudah percaya kalau ada yang bilang cinta. Ingat, ketika laki-laki bilang cinta kepada kalian perempuan, itu mereka memberikan memberikan mahar, bukan hanya memberikan mawar. Tapi kalau mereka benar-benar cinta sama sampean perempuan, ingat, sampean cinta itu dilamar, bukan di kamar ya, ingat. Untuk yang nomor 30, menggunakan senjata tajam untuk melukai seseorang. Ini bobot poinnya 75 poin. Untuk yang nomor 31, ditemukan berbuat kriminal atau melanggar hukum. Ini 75 poin. Terus nomor 32, perkelahian dengan teman sekolah. Ini baik yang menyebabkan atau orang yang tersulut dalam perkelahian sama-sama terkena poin, yakni 75 poin. Nah, itu demikian untuk pelanggaran dan juga poin-poin pelanggarannya. Nah, apabila nanti masih ada yang kurang jelas ataupun ingin bertanya-tanya, silakan beri ke nomor saya atau kalian bisa komentar di Google Classroom. Nah, itu untuk kewajiban dan juga pelanggarannya. Berikut ini sanksinya. Nah, sanksinya ini ketika poin-poinnya sampean terakumulasi, ada akumulasi poin. Nah, tadi misalkan terlambat, terus mungkin ada membawa senjata tajam, terus tahu tidak sekolah dengan surat izin palsu, kemudian diakumulasikan, ketemulah bobot poinnya. Nah, ini nanti sanksinya apa saja? Ini yang pertama, karena kita pembelajarannya secara daring, ini juga ada sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan atau ikut pembelajaran daring. Apa saja sanksinya? Yang pertama, untuk yang permasalahan pembelajaran daring, 1, tidak hadir dalam pembelajaran daring 3 kali mendapatkan poin 5. Tadi sesuai yang dijelaskan di atas. Terus yang selanjutnya, tidak mengumpulkan pembelajaran daring lebih dari 3 kali mendapat poin 5, dan akan panggilan terhadap siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Ini sama dengan yang di atas tadi. Terus yang ketiga, ketentuan masalah pembelajaran daring berlaku selama pemberlakuan kurikulum darurat. Ini untuk peraturan nanti ada perubahan. Ini selama kondisinya juga masih daring, pembelajaran daring, maka sanksi-sanksi untuk daring ini ada perubahan. Dulu sebelumnya tidak ada pembelajaran daring, ini karena kita melaksanakan pembelajarannya secara daring, maka kita ada sedikit perubahan tata tertib. Berikut sanksi-sanksinya juga, terutama permasalahan terkait pembelajaran daring. Nah, ini untuk yang selanjutnya, sanksi yang selanjutnya dari akumulasi poin. Tadi mungkin sudah saya jelaskan, misalkan terlambat beberapa kali, terus merokok, atau mungkin sampai lompat pagar. Nah, nanti ada akumulasi poinnya. Nah, akumulasi poinnya ini ada sanksinya yang mengikuti. Sanksinya apa saja? 1, ini saya jelaskan untuk poin 10 sampai dengan poin 25, ini masih peringatan lisan atau pembinaan.
Terus poin 26 sampai dengan poin 35 ini ada pernyataan tertulis dan diketahui oleh orang tua. Ini pernyataan tertulis pertama. Nah, nanti kalau sampean menyatakan bla 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 untuk tidak mengulangi lagi. Terus ini yang poin 36 sampai dengan 40. Pernyataan tertulis 2 diketahui orang tua. Terus yang 41 sampai dengan 50 ini panggilan orang tua. 51 sampai dengan 59 ini juga panggilan orang tua lagi. Ini surat pernyataan surat peringatan pertama. Jadi sampai dikasih peringatan ST pertama. Terus yang 60 sampai dengan 62 poin ini sanksinya panggilan orang tua dan siswa dikembalikan kepada orang tua selama 3 hari atau diskors selama 3 hari. Ini juga SP kedua. Terus yang 66 sampai dengan 72 ini panggilan orang tua dan siswa dikembalikan kepada orang tua selama 1 minggu. Ini SP ketiga. Nah, ini ternyata setelah ada pembinaan dan lain sebagainya, poinnya masih terus ditambahi lagi. Ini akhirnya sampai ketemu 73 sampai 75 poin. Siswa dinyatakan tidak naik kelas. Terus lebih dari 76 poin siswa dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi seperti ini untuk akumulasi poin. Akumulasi poin ini apakah langsung siswa nanti akumulasi poinnya sekian langsung dikasih panggilan dan lain sebagainya? Enggak, kita step by step ya. Nanti akumulasi 10 sampai 25 kita pembinaan dulu. Sudah dibina ternyata masih ditambah lagi. Nah, ini sanksi yang kedua, yakni pernyataan tertulis. Terus ternyata sudah dikasih pembinaan, dikasih pernyataan juga, ternyata masih ditambah lagi, ini sampai panggilan orang tua. Jadi nanti tidak ada istilahnya ujuk-ujuk poin 60 sampai 65 tanpa pemberitahuan ke orang tua, kecuali kalau kalian ketahuan melanggar, misalkan tadi terkena bobot poinnya yang terlalu besar, yakni bobot poin 75, maka tanpa melalui tahapan-tahapan tadi kita langsung ke tahapan yang siswa dinyatakan tidak naik kelas. Ini kalau sampai juga diketahui berapa tadi alfa atau mungkin tidak mengerjakan pelajaran daring lebih dari berarti berapa kali 14 kali, kemungkinan terburuknya kalian tidak naik kelas dan harus mengulang di kelas selanjutnya. Ini untuk yang selanjutnya, siswa yang mengundurkan diri dengan keterangan atau tanpa keterangan tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi apapun. Ini maksudnya seperti ini. Jadi siswa sudah mengundurkan diri, ada suratnya menyatakan misalkan pindah atau mundur dari Mandua Nganjuk. Kita sudah memberikan surat. Nah, tiba-tiba kembali lagi ke Mandua Nganjuk. Nah, ini mohon maaf, kami dari Mandua Nganjuk tidak bisa memberikan pelayanan administrasi apapun. Untuk yang selanjutnya nih, atau tanpa keterangan, jadi tidak ada keterangannya, tidak ada informasi apapun, tiba-tiba sampai langsung keluar begitu saja. Nah, ini mohon maaf, tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi apapun. Mungkin sampai sekian, sampai di sini penjelasan tentang tata tertib di Mandua Nganjuk. Sekali lagi, jika mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke nomor saya ataupun bisa berkomentar di Google Classroom. Nah, nanti untuk selanjutnya silakan kalian buka Google Form dan nanti silakan dikerjakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan dan juga untuk absensi pada materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.